Harusnya orang ini Mbak berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Tapi memang menarik juga gitu ya Mas Gap kalau ngomongin soal sebenarnya penasaran juga gitu. Ini kan kalau kita lihat masalah kuota ini gitu ya. Secara kuota haji ini gitu kayak serumit apa sih sebenarnya, apalagi pas Bang Daniel baru masuk gitu ya pas dari BP Haji gitu ngelihat sekacau apa soal kuota, belum lagi nanti tantangannya berhubungan sama travel yang haji-haji yang visa ilegal itu tuh ternyata rumit banget ya. Saya Bang. terus terang ya Mbak Zila, jadi sejak awal ketika ditunjuk di BP Haji kemarin itu, saya dengan istri itu kebingungan, takut. Kenapa Bang? Saya takut karena urusan haji ini bagi saya sensitif. Kemudian kalau saya tergelincir saja, kalau itu dampaknya itu luar biasa, dunia akhirat kira-kira begitu. Bukan di dunia kita dihujat oleh bikin terang gitu kan, dan media lain gitu. Di akhirat kita sedang ditunggu nungkar dan nangkir gitu. Jadi macam-macam. Jadi terus terang takut sekali sebenarnya. Jadi kalau boleh memilih saya nggak mau di sini gitu kan. Sama ketika oke lah mungkin saya diberikan beban Presiden Prabowo untuk kawal sampai selesai, kemudian Kementerian Haji terbentuk. Sudah selesai gitu. Terus terang saya pada saat momentum kemarin persiapan penunjukan menteri dan wakil menteri, saya sampaikan ke Mensesnek. Belum tahu tuh diperpanjang belum. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Mensesnek. Mas Mensesnek, kalau bisa saya jangan di sini. Saya terus terang. Saya 2 kali berarti itu ya. Saya kalau bisa saya jangan di sini, jangan di Kementerian Haji. Monggo lah di mana begitu ya. Tapi kenapa akhirnya Abang? Itu. Kemudian ke Gus Irpan juga, Gus Irpan kalau bisa saya jangan ngurus haji lah, ngurusin yang lain gitu. Misalnya yang sesuai dengan kompetensi saya selama ini. Misalnya keuangan. Harusnya. Terserah apapun gitu. Mau di luar pemerintahan kah apa gitu. Karena saya takut ini ngurus haji gitu. Saya sampaikan ke Pak Mensesnek gitu. Mensesnek juga sambil bercanda ke pas habis pelantikan kemarin, pas briefing dengan Presiden, Pak, Mas Daniel kan sejak awal nggak mau dia gitu. Kamu Bapak Presiden sampaikan juga ya Pak Presiden kadang-kadang kan beliau punya perspektif sendiri, dan perspektif sendiri itu menurut saya itulah kenapa saya dikritik oleh publik kan. Saya ini prajurit Prabowo. Saya kan selalu bilang begitu, saya prajurit Prabowo, disuruh apapun saya akan patuh gitu. Maksudnya karena saya percaya dengan Pak Prabowo, percaya dengan insting politik Pak Prabowo, percaya dengan komitmen Pak Prabowo. Ketika saya masuk dalam kalau dalam Islam itu dalam satu jamiyah gitu namanya. Dalam satu jamiyah kita jadi jamaah, bukan jadi imamnya. Karena kita percaya dengan imamnya. Kalau udah percaya dengan imamnya, ya sudah kita ngikut aja apa kata bilang imam itu kita ikut. Kalau kita sudah nggak percaya, kita dipastikan akan keluar, mufarokoh di dalam keluar dari jamaah itu. Karena saya 10 tahun bersama Pak Prabowo jadi juru bicara beliau, saya percaya dengan langkah beliau, komitmen beliau, makanya saya menyebut ya saya prajuritnya Pak Prabowo. Kalau saya udah nggak percaya dengan Pak Prabowo, ya saya mufarokoh. Artinya Mbak Zila, saya disuruh jadi lurah pun, kalau itu perintahnya Pak Prabowo Subianto, ya saya akan jadi lurah gitu loh kira-kira gitu. Maksudnya melaksanakan tugas itu karena beliau pasti punya perspektif dan pandangan. Oh ya, anak ini pas ini ngurusin ini, dia akan beres ngurusin ini. Saya kan di awal juga ngurusin aja. Oh iya, mungkin Pak Prabowo menganggap saya bisa ngurusin ini. Makanya sekarang kemudian tetap disuruh ngurusin haji bersama dengan Gus Irpan, ya sudah, saya bilang mungkin itu yang memang perspektif Pak Prabowo, si Daniel mampu ngurusin itu. Makanya saya kemudian ya sudah saya jalani, walaupun ya di awal kan kadang-kadang keinginan kita berbeda dengan takdir yang kita dapat gitu. Jadi ya sudah, kalau udah takdirnya di situ, saya percaya itu yang terbaik dari Allah. Jalanin dengan sebaik mungkin. Dengan tadi jangan sampai kasus korupsi gini terulang lagi. Itu yang saya paling takuti, karena
Jadi Mas Gaib ini kan dalam sejarah kan kasus korupsi di perhajian, manipulasi, rente, saya sering nyebutnya rente haji, itu memang dalam sejarah perhajian kita sebelum Indonesia ada, itu selalu terjadi. Karena kan people respond insentif, ada insentif di sini, ada duit. Selain ada, kan bisnis di haji ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, Mbak. Kenapa? Karena ini masalah akhirat. Dan kemudian orang mau bayar berapapun untuk ketemu Tuhan mengekspresikan, memenuhi puncak keberibadahan itu. Makanya kemudian di tengah keuntungan dan situasi spiritual itu pasti ada orang yang mau memanfaatkan untuk kepentingan ekonominya. Misalnya ya, zaman penjajahan dulu di Belanda ada namanya istilahnya ordonansi haji. Ordonansi haji itu banyak juga pengusaha-pengusaha haji itu yang melakukan penipuan terhadap jamaah-jamaah haji kita. Bahkan dalam sejarah itu ada istilah, saya pernah sebutkan di forum ini juga, haji Singapura, haji Malaysia. Jadi supaya dapat gelar haji, kemudian nggak berangkat ke Saudi tapi ke Singapura. Nanti ada keluar sertifikat haji. Itu ada Pak, diperdagangkan. Kenapa? Karena ada selain spiritual, ada aspek sosial. Kan jadi secara sosial haji, kalau orang-orang kita di Indonesia kalau udah haji itu strata sosialnya naik. Gitu kan, strata sosial, dan itu digunakan dulu. Jadi kepala dusun kalau haji jadi ada nilai plus ya, udah haji nih, udah haji. Karena ada apresiasi sosial, strata sosial, kemudian ada dimensi spiritual, itu yang ada kemudian menyebabkan orang menggunakan potensi ekonomi untuk melakukan rente, korupsi, manipulasi. Dan sejak sejarah dulu sampai sekarang itu terjadi. Nah, oleh sebab itulah untuk menghadapi itu saya pikir itu harus komit nih yang ngelola ini. Dan kalau pemerintahnya komit, kan pengelolaan haji itu bukan cuma pemerintah. Dan kalau kira-kira gini, kalau ngelola haji itu yang publik melalui bikin terang, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Pertama, pengelolaan haji itu keuangannya. Keuangannya itu nanti tidak dikelola oleh Kementerian Haji, Mbak. Di Kementerian Haji itu dia mengelola dana APBN. Jadi semua dana di Kementerian Haji itu asalnya dari pajak seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk APBN. Dana jamaah itu dikelola oleh BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ketika nanti ada waktunya naik haji, misal 2026, BPKH kami ini biaya haji tahun ini kira-kira sekian triliun. Nah, itulah yang nanti diserahkan BPKH ke kita untuk penyelenggaraan haji. Nah, di satu lagi itu ada swasta. Swasta itu mengelola haji khusus. Jadi haji khusus itu dikelola swasta, yang nanti Mas Gaib misalnya haji khusus bayar ke swasta segala macam. Jadi tiga kelompok ini yang mengelola swasta. Di tiga kelompok ini ada kemungkinan moral hazard nggak? Rente pasti. BPKH itu mereka berarti mengelola uang 179 triliun uang jamaah. Kalau kalau Kementerian Haji dia kan mengelola uang APBN, artinya dibiayai oleh APBN sepenuhnya untuk gaji dan segala macam. Jadi kami tidak menggunakan dana jamaah untuk operasional, untuk kegiatan. Biar clear nih. Biar clear. Jadi nanti dikirain Kementerian Haji itu menggunakan, enggak. Yang mengelola uang jamaah itu namanya BPKH. PHK ngurusin haji khusus, umroh segala macam. Kenapa? Negara kan tidak ngurusin umroh. Kita hanya ngurusin regulasi terkait umroh dan perlindungan terhadap jamaah umroh. Jadi kalau PIHK macam-macam, kita bisa copot izinnya, bisa kita pidanakan dan macam-macam. Jadi itu harus dijelaskan ke publik. Nah, ini kan haji ini selain di lokasi untuk pelayanan, kan juga dalam proses rekrutmen atau daftar tunggu yang begitu panjang. Dan biasanya permainan itu ada di daftar tunggu ini. Nah, apa antisipasi dari Kementerian Haji secara ini udah bertahun-tahun berjalan dan orang-orangnya aja udah ada di daerah dan masyarakat haji kan kebanyakan masyarakat kelas kecil nih, petani yang nggak tahu pokoknya jual tanah, tiba-tiba Anda mau berangkat, kalau mau berangkat nih nambah segini ya baru. Padahal memang udah waktunya dia begitu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi Mas Goib,
memang masalah haji ini harus diperbaiki dari hulu sampai hilirnya. Hulu itu tadi yang Mas Gaib sebut data, ya. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Jadi data ini harus kita perbaiki. Jadi kalau data itu sekarang gini, antrian jamaah haji kita yang mau berangkat itu 5,4 juta orang Indonesia. Kuota kita setiap tahun sekitar 200 ribuan. Setiap tahun 200 ribuan. Sedangkan jamaah haji yang bisa ditampung di Saudi itu sekitar 2 juta. Kurang lebih sekitar 2 juta. Tahun yang lalu itu hanya ditampung 1,6 juta. Nah, jadi 2 juta ini kan sudah dari seluruh dunia. Dan kita dapat kuota yang paling besar 200 ribu. Berarti kalau 200 ribu setiap tahun, kalau dibagi 5,4 itu rata-rata 26 tahun. Kalau di rata-ratakan semuanya 5,4 itu 26 tahun. Walaupun ada faktanya kan nggak dirata-ratakan begitu. Ada yang 40 tahun, ada yang 30, ada yang 25. Sehingga antrian itu akan semakin panjang kalau ini nambah yang mau daftar. Nah, oleh sebab itu, disinilah terjadi manipulasi karena pengen nunggu lama, sehingga orang ada yang pengen duluan. Pengen duluan, akhirnya kan tadi ada peluang ini, maka masuklah para pemain yang bisa menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data batu itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah, ini nanti itu yang dijual. Nah, siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua juga. Pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, main dengan pihak lain, begitu itu dilakukan. Nah, oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Artinya data batu ini sebenarnya yang bisa dipermainkan. 12 ribu itu besar loh, Mbak. Data batu ini 12 ribu itu yang bisa diperdagangkan gitu. Itu sementara. Nah, kami sudah minta BPKP kemudian BSSN itu bareng-bareng nanti ngaudit ini. Dengan harapan, nanti akan kami umumkan terbuka. Dengan harapan setelah diaudit, dibuang data batu, dibuang data yang sebenarnya nggak ada di situ. Ada berapa? Misalnya tersisa sekitar cuma 5 juta. Nah, 5 juta berarti kan akan mengurangi daftar tunggu. Gitu. Jadi kami mulai dari situ. Data kemudian kami tertibkan Kakanwil, kami tertibkan di daerah, kami tertibkan KBIH, KBIAHU dan segala macam untuk jangan main-main dengan praktek daftar tunggu. Karena ada misalnya gini, kejadian tahun lalu juga dan ini sering terjadi. Misalnya ya, mau berangkat nih Mbak Zila. Tapi kemudian Mbak Zila tadinya ada misalnya ini analogi lagi ada pasangan kemudian nggak ada gitu loh. Nah, maka kemudian tiba-tiba Mbak, karena Mbak Zila berangkat tahun 2026 itu dibuat supaya ada pasangannya misalnya siapa, misalnya si Ucok dimasukin di situ dan dijadikan seolah-olah pasangannya Mbak jadi mahram gitu. Dan itu diperdagangkan. Padahal si Ucok ini harusnya berangkat 2029 misalnya. Mbak Zila 2026 tapi dibikin mahram supaya berangkat bareng-bareng. Ada yang praktek-praktek begitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan dan tidak boleh lagi ada praktek-praktek begini. Karena Mas, ke saya saja sejak saya di BP Haji itu ada keluarga misalnya siapa itu Mas Daniel orang kenal misalnya bisa nggak disangkanya punya akses bisa nggak saya berangkat tahun 2026 gitu, sedangkan kalau menurut saya harus berangkat 2030 gitu. Saya jangan jawab, Anda mau nggak gara-gara Anda berangkat ada 2 orang nenek-nenek yang seharusnya berangkat itu terampas haknya. Dan ketika dia nggak berangkat, keburu meninggal. Gitu. Dosanya. Jadi betul. Jadi ketika misalnya saya Mbak Zila harusnya 2030 berangkat 2026 dipaksakan begitu. Berarti Mbak Zila ngambil hak banyak orang.
yang harusnya berangkat di tanggal itu. Nah, itu yang harus dikasih paham dan jangan pernah mau oleh para jamaah haji itu. Itu dosanya apa tuh kalau saya pastikan nggak sah hajinya gitu loh. Saya beranikan misalnya kalau saya orang gelar haji korupsi. Betul, makanya kalau saya punya otoritas fatwa itu nggak sah hajinya gitu loh. Makanya nanti kami akan bicara dengan MUI kalau ada praktek-praktek itu udah dipastikan hajinya nggak sah. Jadi bukan haji makbul. Apalagi mabrur gitu. Makbul saja enggak gitu. Itu pasti hajinya ya batal, hajinya tidak sah. Haji Mansur berarti. Haji Mansur.